Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Saibulan dari kelas 2 AD3 Akuntansi. Ah, dengan nomor absen 26, baiklah saya akan mempresentasikan materi tentang pengenalan bank syariah. Ah, yang pertama yaitu pengertian bank syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang mencangkup bank dan unit usaha syariah mencakup lembaga, kegiatan usaha, dan serta cara dan proses dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah atau BUS dan bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Secara garis besar, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Yang kedua yaitu perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Itu ada dua aspek. Yang pertama dari aspek utama. Yang pertama yaitu falsafah, yaitu pada bank syariah tidak berdasarkan kepada bunga, spekulasi dan ketidakjelasan, sedangkan pada bank konvensional berdasarkan atas bunga. Yang kedua, berdasarkan operasional. Pada bank syariah, dana masyarakat berupa titipan dan investasi baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu, sedangkan pada bank konvensional, dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. Yang tiga, dari segi penyaluran. Bank syariah menyalurkan dananya pada sektor usaha yang halal dan menguntungkan. Sedangkan pada bank konvensional, aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama. Yang keempat, dari segi sosial. Pada bank syariah, aspek sosial dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi perusahaan. Sedangkan pada bank konvensional tidak tersirat secara tegas. Yang kelima, dari segi organisasi. Bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah. Sementara itu, bank konvensional tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah. Nah, yang kedua dari aspek lainnya. Yang pertama, dari akad dan aspek legalitas. Akad yang dilakukan dalam bentuk bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi maupun ketentuan lainnya, memenuhi ketentuan akad. Yang kedua, lembaga yang sesuai dengan lembaga penyesuaian sengketa. Kedua belah pihak pada perbankan syariah tidak menyelesaikan di peradilan negeri, tetapi menyelesaikan secara sesuai dengan tata cara dan hukum syariah. Yang ketiga, struktur organisasi. Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional. Misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang dapat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusannya adanya Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi operasi bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Yang keempat yaitu bisnis dan usaha yang dibiayai. Bisnis dan usaha yang dilakukan bank syariah tidak terlepas dari kriteria syariah. Hal tersebut menyebabkan bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Yang kelima yaitu lingkungan dan budaya kerja. Bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sesuai dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya amanah dan syidik harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas sesuai
eksekutif Muslim yang baik. Nah, yang ketiga yaitu produk bank syariah. Yang pertama yaitu al-wadi'ah atau titipan. Titipan murni dari pihak ke pihak lain, baik baik maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Yang kedua, murabahah. Perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Nah, yang ketiga yaitu ijarah atau sewa. Akad pemindahan lahan guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan pemilik manfaat barang itu sendiri. Yang keempat yaitu rahn atau gadai. Adalah menahan barang sebagai jaminan atas uang. Yang kelima yaitu syirkah atau bagi hasil. Yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal atau dana ekspetis dengan kesepakatan bahwa keuntungan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Nah, 6 yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua belah pihak atau lebih di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola mudarib dengan satu perjanjian di awal. Yang ketujuh yaitu al-qard atau pinjaman. Akad pinjaman kepada nasabah dengan tentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati oleh lembaga keuangan syariah dan nasabah. Yang ke-8 yaitu bai'i atau jual beli. Ada 3 jenis jual beli dalam pembiayaan di perbankan syariah yaitu akad bai'u al-mudarabah atau akad jual beli barang yang pada harga asal dengan tambahan keuntungan atau margin yang disepakati. Bai'u salam pembiayaan jual beli di mana barang yang dibeli diserahkan kemudian sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Dan bai'u al-itsna atau kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Sekian materi dari pengenalan bank syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.